Gaji 3 juta di 2026, biaya hidup naik, tapi gaji jalan di tempat. Halo Sobat Pintar, selamat datang di channel ini. Semoga video ini bisa menemanimu dan memberi arah tujuan hidupmu. Hari ini kita akan bicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, Terima kasih banyak, yaitu Bu. tentang Sama-sama, uang, Pak. tentang Selamat. gaji, dan tentang masa depan. Judulnya mungkin terasa agak menohok. Gaji 3 juta rupiah di tahun 2026. Ini cara bertahan, nabung, dan hidup layak. Banyak dari kita mungkin sedang berada di kondisi itu sekarang, atau bahkan di bawahnya. Dan yang lebih bikin cemas, biaya hidup terus naik, harga makanan naik, kos naik, transport naik, tapi gaji seperti jalan di tempat. Pertanyaannya bukan lagi bisa kaya atau tidak, tapi bisa bertahan dan hidup layak atau tidak. Dan kabar baiknya, Sobat Pintar, jawabannya bisa. Bukan karena hidup jadi lebih mudah, tapi karena kita bisa jadi lebih cerdas dalam mengelola keuangan. Sebelum itu, mari kita pahami realita di tahun 2026. Uang kecil, kebutuhan besar. Mari kita jujur, gaji 3 juta di tahun 2026 itu bukanlah gaji yang nyaman. Kalau kamu tinggal di kota besar, itu bahkan sudah masuk kategori cukup-cukup banget. Coba kita hitung secara kasar. Misalkan harga kos atau kontrakan 1 juta hingga 1.500.000. Untuk makan 1 juta hingga 1.500.000. Transport, pulsa, internet hingga sampai 300 sampai 500.000. Kebutuhan lain seperti sabun, laundry, dan lain-lain kurang lebih 200. Sudah lewat dari 3 juta. Bahkan belum termasuk nabung, dana darurat, hingga hiburan, orang tua atau pacar. Disinilah banyak orang mulai merasa, aku kerja cuma buat hidup, bukan buat masa depan. Dan itu terdengar menyakitkan. Tapi tenanglah Sobat Pintar, masalahnya bukan hanya di angka 3 jutanya. Masalahnya adalah bagaimana uang itu mengalir. Orang gagal yang nabung bukan karena gajinya kecil, tapi karena sistemnya berantakan. Banyak orang berkata, aku tidak bisa nabung karena gajiku kecil. Padahal kenyataannya, orang dengan gaji besar pun bisa bokek kalau sistemnya salah. Kalau uang yang masuk lalu hanya dipakai dulu. Di akhir bulan baru bisa. Sisa kalau ada, baru mau ditabung. Itu bukanlah sistem. Itu adalah berharap. Dan berharap tidak pernah membangun masa depan. Sobat Pintar, orang yang berhasil dengan gaji kecil selalu punya satu kesamaan. Uang dibagi dulu, baru dipakai. Bukan dipakai dulu, baru dibagi. Kita pahami aturan emas. Begitu gaji masuk, langsung kita bagi 4. Kalau gaji kamu 3 juta, maka begitu masuk, bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, biaya hidup. Yang kedua, tabungan masa depan. Yang ketiga, dana darurat. Yang keempat, hidup sekarang. Contoh pembagian realistisnya, biaya hidup berkisar 1.800.000, tabungan 600.000, dana darurat 300.000, hiburan 300.000. Itu berarti kamu menabung 30% dari gaji walau kecil. Dan ini penting, orang miskin tidak miskin karena pendapatannya kecil. Mereka miskin karena tidak punya cadangan. Nabung dulu, baru hidup, bukan sebaliknya. Kalau kamu menunggu sisa uang untuk menabung, itu tidak akan pernah terjadi. Tabungan harus diperlakukan seperti tagihan listrik, seperti tagihan kontrakan. Wajib dibayar dulu. Begitu gaji masuk, transfer tabungan.
transfer dana darurat. Sisanya baru untuk hidup. Ini yang membedakan orang yang naik level dan yang terjebak selamanya. Dana darurat itu lebih penting dari investasi. Sobat pintar, kalau kamu mempunyai gaji 3 juta, tapi tidak punya dana darurat, kamu sebenarnya hidup di tepi jurang. Sakit satu kali, motor rusak, HP hilang, keuangan langsung bisa runtuh. Target minimalnya 3 kali biaya hidup. Kalau biaya hidupmu 1,8 juta, dana darurat sekitar 5-6 juta. Tidak harus cepat, yang penting konsisten. Lalu bagaimana cara hidup layak dengan gaji kecil? Hidup layak bukan berarti mewah, tapi tidak stres soal uang. Bisa makan layak, bisa sakit tanpa panik, bisa punya masa depan. Kuncinya ada di mengontrol gaya hidup. Bukan hidup seperti orang kaya, tapi hidup seperti orang yang cerdas. Kalau teman nongkrong di kafe mahal, kamu boleh menolaknya. Kalau teman ganti HP setiap tahun, kamu tidak perlu untuk ikut-ikutan. Karena kamu sedang membangun sesuatu yang mereka belum bangun, yaitu stabilitas. Lalu, jangan andalkan satu sumber penghasilan. Gaji 3 juta terlihat aman. Kalau itu bukan satu-satunya. Pahami bahwa di tahun 2026 adalah era freelance, jualan online, konten, skill di kita. Tambahan 500.000 atau 1 juta dari sampingan bisa mengubah hidup secara drastis. Itu bukan cuma uang tambahan, itu adalah nafas finansial. Mental orang bertahan versus mental orang yang bertumbuh. Orang bertahan akan berkata, "Aku tidak bisa karena gajiku kecil." Orang tumbuh berkata, "Dengan uang segini, bagaimana caranya aku bisa naik?" Satu menyerah, satu mencari jalan. Dan sobat pintar, kamu sedang memilih jalan yang mana? Gaji 3 juta rupiah di tahun 2026 memang tidak mudah. Tapi apabila dengan sistem yang benar, disiplin, dan mental yang kuat, kamu tentu bisa bertahan, nabung, dan hidup layak. Bukan membuat Anda kaya raya, tapi membuat Anda menjadi tenang. Dan itu jauh lebih berharga. Terima kasih sudah mendengarkan. Sobat pintar, kalau podcast ini bermanfaat, bagikan ke temanmu. Karena semua orang berhak punya masa depan yang lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya.